Halo guys, berjumpa lagi di channel Mr. Drakin dengan ISG Daily hari ini di tanggal 13 Maret 2023, tepatnya di hari Senin, teman-teman. Jadi hari ini market kita, kalau bisa saya bilang, cenderung sepi, teman-teman. Jadi kurang menarik ya hari ini. Dari segi transaksinya juga terlihat kecil. Kemudian dari segi volumenya pun hari ini dia terlihat semakin kecil, teman-teman. Jadi kalau misalkan hari Kamis ya, tanggal 9 itu saya udah bilang volumenya semakin kecil, dan hari ini hari Senin volumenya semakin lebih kecil lagi, teman-teman. Jadi saya semakin khawatir nih bahwa market kita sebenarnya dalam keadaan yang kurang baik, teman-teman, maksudnya. Jadi sementara waktu harus tetap dipantau karena kita nggak tahu sementara ini apa yang akan terjadi di market, teman-teman. Oke. Secara penutupan hari ini berhasil menguat 0,32% di level 6.787. Tapi di sini yang mendukung kenaikan ISG, teman-teman, cuman dari satu emiten ya, yaitu emiten kembali lagi yaitu Bayan Resources, teman-teman. Di sini Bayan Resources hari ini sempat penutupan menguat hampir 5%. Jadi karena kan Bayan ini dari segi market cap-nya cukup besar, teman-teman. Jadi ketika Bayan ini cukup naiknya signifikan, cukup bisa menggerakkan untuk indeks kita, apalagi di saat kondisi yang lagi seperti ini, itu sepi ya. Untuk banking nanti kita akan bahas ya, karena hari ini hari Senin. Kita cek dulu dari sektoral, teman-teman. Secara sektoral sudah terlihat ya hari ini mayoritasnya secara indeks sektoral penutupannya merah, teman-teman. Cuman ada dua sektor nih yang hari ini hijau, yaitu sektor energi dan juga industri. Kalau energi, teman-teman harus tahu ya dari Bayan Resources. Sedangkan yang lainnya bisa saya bilang cenderung merah, teman-teman ya, kurang lebih. Terus hari ini secara kurs rupiah, teman-teman, per video ini dibuat berada di angka 15.376. Jadi kemarin itu rupiah kita sempat menyentuh 15.500 ya. Tapi hari ini kembali cukup menguat nih di 15.300-an, teman-teman. Terus kita cek langsung ke teknikal, teman-teman, secara charting ya. Hari ini secara candle indeks kita berhasil menutup gap, teman-teman. Jadi saya akan hapus untuk gapnya. Hari ini terlihat menyentuh support ya di 6.727-an. Kemudian untuk high-nya juga sempat menyentuh ke garis yang hitam nih, yaitu garis eksponensial moving average periode 13, teman-teman. Jadi menyentuh sana tapi akhirnya terreject lagi ya. Dan akhirnya secara closingan dia di 6.787 kurang lebih. Secara trennya di sini untuk ISG kita sementara akan masih bergerak konsolidasi dulu ya di sini di level support di 6.727-an sampai dengan resistnya itu di 6.800 ya, 6.800-an kurang lebih. Saya akan bahas sedikit dari time frame yang kecil. Hari ini sebenarnya itu sewaktu opening, teman-teman, terlihat ya. Ini opening, teman-teman, di sini. Saya ganti merah dulu, oke. Sorry. Oke. Sewaktu opening tadi pagi itu sebenarnya market kita terlihat cukup panik ya. Dan jadi panic selling mungkin karena efek dari kemarin ya, yang berita dari Amerika Serikat, teman-teman, terkait Silicon Valley Bank ya, SVB, yang collapse, teman-teman. Jadi mungkin membuat kepanikan di pasar kita sewaktu opening market nih, tapi mungkin nggak terlalu signifikan dan akhirnya menguji ke support, kemudian terpantul, teman-teman, di sini untuk ISG kita ya. Dan kemudian masuk sesi kedua, terlihat ada dorongan dari emiten Bayan Resources, teman-teman.
sampai menyentuh ke 6.813 nih kurang lebih. Namun akhirnya reject dan akhirnya closingannya di 6.787. Jadi sementara waktu juga terlihat ya dari time frame yang kecil, biasa kita masih bergerak konsolidasi teman-teman di sini ya, dari sini. Tapi secara potensi sebenarnya terbentuk di sini double bottom teman-teman ya, secara time frame kecil. Jadi kalau misalkan indeks kita bisa berhasil break resist minimal di 6.825an ya. Jadi ada kecenderungan market kita bisa kembali mungkin menguji level resist yang lebih atas teman-teman di 6.890an. Tapi kalau misalkan masih kebentok di resist, maka tensinya masih akan kembali menguji ke support lagi teman-teman, yaitu masih konsolidasi aja. Sementara itu dari time frame 1 jam teman-teman, saya melihat juga di sini sementara waktu ya terbentuk bearish channel teman-teman untuk IC kita nih. Oke, kurang lebihnya di sini untuk bearish channelnya. Jadi sementara pergerakan ISG masih bergerak dalam trend bearish ya, bearish channel di sini. Apabila market kita bisa berhasil nih breakout seperti tadi saya bilang ke resistnya di 6.820an dan juga bisa berhasil breakout dari trend lainnya ya, trend line bearish channelnya, maka potensinya bisa kembali menguji ke level resist yang lebih atas teman-teman. Jadi kurang lebih begitu teman-teman untuk updatean sementara dari market kita. Untuk besok saya akan juga update ya di video ISG Daily. So pastikan teman-teman udah klik tombol subscribe-nya. Dan juga teman-teman jangan lupa ya, saya punya IG nih, jangan lupa di follow juga di @mrtradein teman-teman. Oke, next. Hari ini hari Senin teman-teman, jadi seperti biasa ya kita akan update untuk banking kita nih. Yang pertama tentunya ada Bank BCA. Hari ini kita lihat Bank BCA penutupannya di 8.550. Secara candle hari ini candle hijau teman-teman. Dari segi volumenya juga hari ini cukup lumayan tinggi ya. Jadi mungkin ada sedikit pergerakan nih. Namun secara tren pendeknya menurut saya untuk Bank BCA ini masih dalam fase koreksi teman-teman. Di sini setelah Bank BCA sempat menguat ya, kemudian dia terreject dan sekarang masuk dalam fase koreksi teman-teman. Sementara supportnya ada di harga 8.350 nih. Dan juga kalau misalkan saya bisa lihat berdasarkan Fibonacci ya, di sini saya tarik dari swing low ke swing high-nya. Nah, untuk Bank BCA ini terlihat dia terretracement ke Fibo 0,618 teman-teman. Merupakan golden ratio dan tepat ya di harga 8.350 nih. Jadi angka ini bisa kita jadikan sebagai angka support untuk Bank BCA sementara waktu ini teman-teman. Jadi potensinya menurut saya harus bisa bertahan ya di atas support ini, minimal nggak closing di bawah 8.350 teman-teman. Kalau misalkan bisa berhasil bertahan, minimal dia bisa menguji kembali ke level resisten di 8.700 teman-teman kurang lebih. Tapi ada tapinya nih, kalau misalkan ternyata Bank BCA dia nggak berhasil bertahan, dia break dari support, maka potensinya kembali akan menguji ke support yang lebih bawah ya, yaitu di 8.200. Kemudian juga ada support yang lebih jauhnya lagi, yaitu di 8.000 teman-teman. Kalau 8.000 ini menurut saya merupakan support yang sangat penting untuk Bank BCA nih. Karena di sini terbentuk ini ya, head and shoulder teman-teman, seperti yang di minggu lalu saya sempat sounding juga nih. Berbentuk head and shoulder dan akan confirm apabila BCA ini dia break di bawah 8.000 teman-teman. Potensi jadi lebih untuk bearish jangka panjang ya untuk Bank BCA.
Namun selama ini belum dijebol, secara tren besarnya saya lihat masih cenderung konsolidasi teman-teman di sini. Di harga kurang lebih ya di 8.900 sampai dengan harga 8.000 teman-teman. Jadi masih bergerak di area konsolidasi. Oke, itu untuk update sementara dari Bank BCA teman-teman ya. Kemudian selanjutnya bank yang kedua, Bank Mandiri teman-teman. Hari ini Bank Mandiri terlihat koreksi di harga 10.350 teman-teman. Nah, untuk Bank Mandiri ini terlihat ya, dia semakin lama nih momentum momentum ke atasnya semakin lemah teman-teman. Di sini ada resist nih di harga sekitar 10.500 nggak berhasil ditembus. Jadi potensinya dia malah bisa terbentuk untuk double top teman-teman di sini untuk Bank Mandiri ya. Tapi kita harus cek juga untuk konfirmasinya apabila jebol nih di bawah 9.900 teman-teman kurang lebih untuk double topnya. Cuman apabila ternyata Bank Mandiri bisa berhasil mempertahankan minimal aja di 10.000 teman-teman, maka bisa berpotensi kembali menguji ke atas ya untuk Bank Mandiri. Terus secara tren panjangnya, tren besarnya kalau saya lihat Bank Mandiri masih cenderung so far masih bullish teman-teman ya. Di sini masih berhasil bertahan di atas garis eksponensial moving average nih. Jadi secara tren besar masih bagus. Cuman secara tren yang pendeknya mungkin sementara waktu akan sedikit koreksi ya teman-teman. Mungkin menguji ke support di 10.000 nih kurang lebihnya. Dan juga harus diwaspadai apabila ini ya, dia konfirmasi untuk double topnya teman-teman, karena kalau misalkan dia breakdown, maka kecenderungannya akan koreksi lebih dalam lagi teman-teman ya. Jadi tetap perlu diwaspadai untuk kedua potensi tersebut. Next teman-teman, yang ketiga ada Bank BNI. Nah, hari ini Bank BNI dia closingannya di harga 9.000. Tadi sewaktu opening teman-teman dia sempat bikin jarum ke bawah ya. Ini juga bertepatan, ini dia menutup gap teman-teman yang terbentuk sebelumnya nih. Jadi berhasil menutup gap hari ini Bank BNI. Secara pergerakannya di sini kalau saya bilang masih cenderung juga konsolidasi ya. Ini konsolidasinya mungkin di sekitar 9.100 sampai dengan 8.750 kurang lebih teman-teman. Untuk area konsolidasi dari Bank BNI di sini. Untuk supportnya saya lihat ada di 8.800-an teman-teman. Jadi kalau misalkan dia break di bawah ini, maka potensi selanjutnya bisa menguji ke 8.500-an nih. Tapi misalkan bisa bertahan minimal di atas 88, maka bisa kembali menguji ke level 9.000-an teman-teman untuk Bank BNI. Secara tren besarnya kurang lebih sama seperti Bank BCA ya. Di sini BNI masih masuk dalam fase konsolidasi di harga kurang lebih 9.600 sampai dengan 8.400 ya. Jadi cukup jauh teman-teman. Bisa dipantau nih untuk Bank BNI juga apabila dia koreksi lebih lanjut teman-teman. Jadi kalau saya bilang beberapa bank kita ini cenderung posisi sekarang berada di tengah teman-teman. Jadi antara dia emang mau naik atau justru mau kembali turun teman-teman. Jadi menurut saya
buat teman-teman yang punya nih untuk saham-saham banking, bisa dipantau lebih lebih ketat lagi, karena dia potensinya bisa naik ataupun bisa turun juga nih. Oke, next, bank yang terakhir tentu aja Bank BRI. Nah, hari ini Bank BRI tadi pagi mereka menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan teman-teman di tahun 2023, yang salah satu poin pembahasannya mengenai dividen ya, yang mereka akan bagikan kepada para investor dengan total sebesar 43,5 triliun rupiah teman-teman ya. Kita langsung cek aja hari ini. Mungkin BRI sedikit ke-trigger nih, tadi pagi sempat menyentuh ya ke 4.870, tapi kemudian sewaktu closingan terreject dan akhirnya closingannya di 4.830 teman-teman. Jadi para spekulan mungkin yang dulu udah memprediksi BRI akan bagi dividen, mereka udah beli teman-teman dari bawah, dan sekarang mereka saatnya untuk jualan teman-teman ketika beritanya keluar nih. Lalu secara trennya sendiri, kalau menurut saya nih, Bank BRI sekarang masih masuk dalam fase konsolidasi kecil ya. Di sini di 4.900 sampai dengan 4.700 teman-teman kurang lebih untuk area konsolidasinya. Namun di sini saya melihat sama seperti tadi Bank Mandiri ya, secara momentumnya sedikit terjadi pelemahan nih. Jadi sementara waktu BRI minimal harus mempertahankan support nih di 4.700 teman-teman. Sebagai support yang menurut saya cukup penting untuk bank ini. Kalau misalkan dia berhasil bertahan, maka bisa kecenderungan untuk kembali menguji resist ya di sekitar 4.900-an nih. Namun yang kurang baiknya apabila support di 4.700 ini dijebol teman-teman, maka bisa akan menguji kembali ke sekitar harga 4.500-an untuk Bank BRI. Terus secara tren besarnya kurang lebih sama seperti Bank Mandiri, juga masih bullish teman-teman so far, masih bertahan di atas garis exponential moving average ya di sini. Namun kita perlu pantau nih, apakah dalam 1-2 minggu ini Bank BRI bisa minimal dia menguji ke 4.950 teman-teman, minimal membuat yang lebih tinggi ya daripada sebelumnya. Karena kalau misalkan dia nggak berhasil, maka kecenderungannya akan mengalami koreksi yang cukup besar nih teman-teman untuk Bank BRI ya, secara tren besarnya. Namun secara tren pendek masih bisa dipantau di dekat-dekat support 4.700 teman-teman. Jadi untuk sementara kurang lebih begitu teman-teman untuk updatean dari 4 banking kita ya. Dan nanti saya akan update lebih lanjut di video Senin minggu depan teman-teman. Oke, spesial hari ini saya akan ada tambahan 2 emiten yang akan saya bahas teman-teman. Yang pertama yaitu Gotoh nih. Nah, untuk Gotoh ini menariknya, jadikan ceritanya 2 minggu lalu itu saya ada bilang ya teman-teman, Gotoh ini adalah secara potensi mungkin akan menutup gap di 132 ya. Ini gap itu secara time frame weekly teman-teman. Nah, jadi posisinya minggu lalu akhirnya gapnya berhasil ditutup nih. Jadi saya akan hapus untuk gapnya. Dan setelah dia menutup gap teman-teman di sini ya di 132, sekarang posisinya dia kembali terreject teman-teman dari gap tersebut sebagai resisten. Dan juga kalau saya melihat di sini secara potensi bisa jadi potensinya Gotoh ini akan kembali mengalami koreksi teman-teman ya. Karena menurut saya juga untuk sekarang itu nggak ada alasan buat kita untuk nyimpen emiten ini teman-teman ya.
Jadi kalau misalkan kemarin kan kita ada keep, dia bisa menutup gap, jadi kita masih coba untuk consider bisa spekulasi ya. Dan untuk kalau sekarang itu dari segi gap udah tertutup, kemudian juga dari segi kinerja belum menunjukkan adanya profit di Goto ini. Jadi bagi saya teman-teman, nggak ada alasan yang khusus mengapa saya harus skip dari emiten ini teman-teman. Jadi buat teman-teman juga harus bisa ini ya, sedikit waspadai kalau misalkan nanti ke depan Goto ini mengalami koreksi teman-teman. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bahas sedikit untuk buy and resources yang hari ini cukup menguat ya. Dari segi volume juga hari ini cukup lumayan besar. Tadi itu sempat menguat mungkin mencapai 9% teman-teman, yang membuat indeks kita itu bisa menguat ke atas ya. Cuma digerakkan dari satu emiten ini teman-teman. Cuma secara closingan ini menurut saya nih untuk buy and resources, dia nggak berhasil closing di atas garis resistnya ya, yaitu di 19.800. Jadi perlu dipantau juga apabila emang dia berarti niat untuk kembali ke atas teman-teman, dia minimal harus bisa breakout dan mempertahankan supportnya nih di 19.800 teman-teman, baru nanti saya bisa consider bayan ini bisa kembali lanjut menguat ke atas. Namun apabila dia ternyata kepentok di resistnya, maka secara potensi akan kembali menguji ke support lagi teman-teman di sekitar 18.500an ke bawah ya. Oke, tapi secara tren besarnya, kalau menurut saya untuk bayan ini sebenarnya masih sangat bullish ya teman-teman secara tren besarnya nih. Namun minimal menurut saya dia harus kembali ke atas 19.800 minimal teman-teman. Kalau misalkan itu berhasil kembali ke atas itu, maka bisa ada potensi dia untuk melanjutkan penguatannya. Jadi masih bisa dipantau untuk dia ini. Oke teman-teman, kurang lebih begitu untuk kita hari ini ya, pembahasan kita hari ini. Dan juga untuk IHSG Daily hari ini tanggal 13 Maret 2023 di hari Senin teman-teman. Dan tentu aja nggak bosan-bosan saya ingetin ya buat teman-teman semuanya untuk lakukan kembali analisa ulang teman-teman untuk setiap analisa yang saya berikan. Oke, thank you buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Dan mungkin buat teman-teman yang punya requestan untuk seputar emiten, boleh tulis di kolom komentar teman-teman ya. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade.